Halo bro-bro dan bun-bun. Gue yakin nih hampir semua dari kalian, bahkan mungkin semua dari kalian gak pakai hampir lagi, menggunakan media WhatsApp buat kirim-kirim pesan atau chat-chatan nih. Kayaknya kalau hari gini SMS tuh udah jarang banget digunain ya. Ya masih ada sih, paling 1 atau 2 kali lah. Misalkan sinyal lagi jelek atau kuota lagi habis, baru deh lu pada gunain SMS buat minta tuh pulsa ke gebetan pada ngaku lu. Dasar pada ngubungin kalau ada maunya doang. Ya jadinya sekarang tuh WhatsApp udah kayak jadi aplikasi wajib yang bisa dibilang mau HP lu Android ke, mau iOS ke, pasti tetap aja WhatsApp yang dipakai, walaupun ada aplikasi-aplikasi lain. Ya meskipun banyak juga nih grup-grup yang suka bikin pusing gitu karena notifnya muncul mulu, tang ting tung, gak berhenti-berhenti. Biasanya grup-grup yang kayak gitu tuh grup keluarga yang suka nge-send quotes-quotes sok bijak tuh, atau gambar-gambar receh, khas jokes bapak-bapak, atau juga mungkin grupnya itu grup reunian. Misalkan grup angkatan waktu SMP, SMA, kuliah, yang isinya biasanya pada promosi, pada jualan. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak ada grup-grup itu di handphone nih, itu HP kita berasa sepi. Udah mahal-mahal nih misalkan isi kuota, isinya 100.000 lagi. Tapi kagak ada yang ngechat. Nah kalau ada grup keluarga sama grup angkatan tadi tuh, kan seenggaknya nih HP nih, ada bunyi notifnya. Berasa ada kehidupan gitu. Jadi nggak malu-maluin banget. Kalau lagi nongkrong gitu nggak ketahuan, nggak ada yang nyariin kita. Ya kesian ya. Ya anyway, tapi belakangan nih, heboh deh tuh berita katanya WhatsApp nggak bisa bakal dipakai lagi per tanggal 8 Februari 2021 nanti. Ya pada geger itu orang-orang. Apalagi emak gue tuh, yang langsung percaya jangan bulet-bulet broadcast message tentang itu dari teman-teman arisannya. Apa nggak kesel? Ya namun sebenarnya intinya berita itu benar. Kalau nanti tanggal 8 Februari WhatsApp tidak bisa diakses lagi. Tapi hal itu hanya untuk orang-orang yang tidak setuju dengan peraturan baru yang diberlakukan oleh pihak WhatsApp sendiri. Jadi misalkan kalau kalian yang setuju, ya kalian akan tetap bisa mengakses aplikasi WhatsApp seperti biasa. Nah jadi kalian jangan kaget nih atau kayak kepanikan gitu kalau belakangan nih nanti sampai tanggal 8 Februari waktu kalian buka aplikasi WhatsApp akan muncul pop-up tampilan seperti ini. Tapi masalahnya bukan Mr. Things kalau namanya tidak membahas hal-hal yang misterius atau meresahkan kan. Karena masalahnya, kebijakan baru itu secara tidak langsung memaksa para pengguna WhatsApp ini untuk setuju. Karena gimana pun kayak tadi nih, WhatsApp dianggap sudah menjadi bagian yang sulit terpisahkan lah dari dalam handphone kalian kan. Nah namun, kebijakan baru tersebut itu ternyata dianggap berbahaya dan merugikan kita sebagai penggunanya gengs. Hingga banyak teori-teori konspirasi gila yang timbul mengenai hal ini. Termasuk aplikasi-aplikasi ternama lainnya seperti Facebook, Instagram, ataupun Snapchat, dan bahkan YouTube pun yang ibaratnya katanya bisa mencuci otak kalian nih dalam memaksa kita untuk tidak bisa lepas dari mereka demi suatu kepentingan. Nah lo nggak tuh? Tapi sebelum kita bahas kesana-sana, kita bahas dulu yuk masalah kebijakan baru dari WhatsApp ini yang lagi rame banget dibicarain. Dan berarti kita masih punya waktu sekitar 3 minggu nih dari sekarang untuk mikir-mikir hapus apa enggak ya WhatsAppnya. Nah yang jelas dari kebijakan atau ketentuan baru yang diinfokan oleh pihak WhatsApp, salah satu poin yang paling di-highlight dalam kasus ini adalah WhatsApp itu akan berbagi data dengan perusahaan Facebook untuk semua informasi dari penggunanya. Jadi kalau kalian nih buka aplikasi WhatsApp itu kan, pasti ada tulisannya WhatsApp from Facebook. Karena memang perusahaan WhatsApp itu sudah lama diakuisisi atau dibelilah istilahnya sama pihak Facebook. Jadi nantinya nih, kalau kalian ngeklik tombol setuju pada kebijakan baru ini, semua data-data kalian yang di WhatsApp itu akan otomatis juga masuk ke servernya Facebook, meskipun kalian misalnya nggak punya Facebook. Nah, buat apa sih? Itu si Facebook kepo banget ngurusin hidup-hidup orang di WhatsApp gitu kan istilahnya. Ya karena memang bukan rahasia umum lagi nih, gengs. Kalau Facebook itu termasuk salah satu sosial media atau perusahaan pengumpul data terbanyak di dunia. Dan berhubung WhatsApp sekarang juga punya dia, jadi ya kenapa nggak sekalian aja juga diambil data-datanya itu WhatsApp, yang mana tadi misalkan orang-orangnya itu tidak punya Facebook. Jadi kan data-data yang akan dimiliki Facebook akan jauh lebih besar lagi. Dan data-data itu bisa dikelola untuk kepentingan bisnis tentunya. Yang paling gampangnya ya misalkan mengetahui usia, jenis kelamin, dan interest atau minat seseorang untuk strategi bisnis mereka lah. Tapi sebenarnya data-data apa aja sih yang bakal diambil nih sama pihak Facebook di kebijakan WhatsApp yang baru ini? Mungkin kalian ini jadi takut kalau misalkan chat-chatan kita yang privasi banget, apalagi kalau kirim video-video 19 detik gitu, itu bisa keambil dong, kedetek sama pihak sana. Serem banget tuh. Alamat itu bisa kesebar. Ya makanya lu kagak usah kirim video-video begituan. Dan kalau bisa juga kagak usah direkam-rekam. Kalau lu urusannya nggak mau perkara panjang nih, udah dinikmatin aja, jangan dilawan atau direkam. Tapi untuk masalah yang itu sebenarnya enggak kok, gengs. Maksudnya segala bentuk chat-chatan yang ada itu katanya akan tetap terjaga kerahasiaannya. Ya ibaratnya pihak WhatsApp-nya sendiri pun itu nggak akan bisa mengakses chat-chatan kalian dari server mereka. Kalau istilahnya tuh dilindungin sama end-to-end enkripsi chat lah. Nah jadi tuh data-data yang nantinya bisa diakses sama pihak WhatsApp ataupun Facebook itu tuh meliputi level baterai dari HP, kekuatan sinyal, versi aplikasi handphone kalian, sama versi aplikasi WhatsApp-nya pastinya. Terus provider yang kalian pakai apa, tipe HP kalian, data transaksi, profile picture WhatsApp, status WhatsApp, story WhatsApp, kontak HP dari teman-teman kalian di WhatsApp, yang mana ini pun otomatis ngerembet berarti ya ke yang kayak tadi juga tuh. Masing-masing kontak HP teman kalian itu kan di kontaknya ada profile picture, ada status, ada story, gitu-gitu juga bakal ketahuan. Bisa diakses oleh server
server mereka. Dan yang paling wow itu adalah zona waktu kalian beserta IP address juga bisa diketahui, gengs. Jadi lokasi kalian nih akan bisa mereka ketahui walaupun misalkan GPS kalian itu dinonaktifkan karena tadi IP addressnya kelacak. Jadi kagak bisa bohong-bohong lu kayak ngebohongin pacar gitu, ngakunya lagi meeting padahal lagi karaokean. Nah, mungkin kalian mikir nih, termasuk gua juga sih di awal, kayak emangnya kita rugi apa sih kalau data-data macam begitu tuh diambil sama pihak WhatsApp? Lah kita orang kaya bukan, artis bukan, atau bisnis juga kagak, orang di rumah kerjanya rebahan doang. Ya yang paling simpel, data-data tersebut itu bisa disalahgunakan ternyata, gengs, kalau jatuhnya ke orang yang salah. Sesimpel kan biasanya kalian pernah dapetin dong SMS penipuan, atau tato ada yang nelfon nih, gak ada angin, gak ada hujan, bilang bapak menang undian 1 miliar, atau tato ada yang nangis-nangis, bilang anak ibu di penjara nih. Lah ibu saya bapak, mohon maaf salah orang kan. Nah itu tadi tuh data-data yang dipegang sama orang-orang jahat ini didapatnya dari hal-hal seperti itu, gengs, yang dijual oleh pihak-pihak atau oknum-oknum dari perusahaan-perusahaan pengumpul data. Nah itu contoh kalau kita menggunakan WhatsApp yang reguler ya. Tapi katanya sih kalau di WhatsApp bisnis, tahu kan kalau WhatsApp itu ada versi bisnisnya yang biasa digunakan sama all shop tuh buat jualan. Nah data-data transaksi bisnis ini di dalam percakapan WhatsApp bisnis itu juga nantinya akan bisa diakses oleh mereka, gengs. Yang pastinya kemungkinan atau suujonnya itu akan digunakan untuk dijual kepada pebisnis-pebisnis kompetitor yang serupa. Maksudnya gini, misalkan kalian pebisnis skincare merek A gitu, udah gede banget nih, terus customernya udah banyak, sering transaksi dan chat-chatan sama pelanggan-pelanggan kalian lewat WhatsApp bisnis. Nah nanti data-datanya itu tuh bisa dijual sama ke kompetitor atau pebisnis lain yang misalkan jualan skincare merek B. Jadi kompetitor tuh bisa tahu segala kegiatan si merek A dan kontak-kontak pelanggannya. Yang mana itu para pelanggannya bisa tahu dihubungin sama si skincare B tadi buat dikasih apalah promo-promo atau apa biar mereka nih pindah ke merek yang B. Nah perusahaan A kan di sini bisa jatuhnya rugi. Ya kira-kira abstraknya begitulah. Soalnya balik lagi, bukannya cuujon untuk kasus seperti ini memang sudah pernah terjadi dan itu dilakukan oleh Facebook sendiri yang pada tahun 2018 lalu ketahuan nih menggunakan data-data pengguna mereka untuk kepentingan pemilu di Amerika. Ya bayangin aja, Facebook itu kan udah lama banget ya, udah dari 2004, dan di Amerika doang aja nih itu penggunaan harian Facebook sekitar 1,7 sampai 2 miliar tiap hari tuh. Lu bayangin aja berarti berapa banyak data-data orang yang Facebook punya nih di seluruh negara. Itu kalau disimpan di memori apa nih, iPhone yang 12 tuh yang baru, yang 256 tuh yang paling mahal, lah juga kagak cukup bun, ngehang. Jadi nggak usah belagu lu yang punya iPhone 12 lu, ya mentang-mentang gua cuma Xiaomi. Jadi data-data yang dimiliki Facebook tadi itu disinyalir digunakan untuk kepentingan politik pada saat itu yang tentunya dimaksudkan untuk memenangkan pihak tertentu. Jadi si pihak ini bisa mengambil hati orang-orang Amerika nih di wilayah itu untuk tahu senangnya dia apa, usianya berapa, gendernya apa, dan tetek bengeknya tadi, gengs. Jadi bisa dicoel-coel gitu. Dan itu memang kasusnya besar banget ya, termasuk salah satu skandal yang besar banget lah yang diomongin di mana-mana dan membuat juga nama Facebook termasuk pendirinya si Abang Mark itu jadi dicap negatif sama masyarakat nih sampai sekarang, alias dipandang kredibilitasnya itu sudah tidak dipercaya lagi. Perkara dianggap membuat kecewa nih sama penggunanya soalnya data-data pribadi mereka yang bersifat personal jatuhnya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, apalagi kegiatan politik. Ya kalian tau lah namanya politik itu kan sensitif banget kayak tespek. Lihat aja pemilu kemarin di sini, lah itu baiknya berantem kan, mau teman sama teman, saudara sama saudara, kalau beda pendapat udah rame. Jadi maksudnya sekarang data-data di WhatsApp nih itu mau diambil juga sama pihak Facebook. Kayak mohon maaf bentar, bukannya kemarin data-data Anda nih Facebook nih bocor, dijual-jualin tuh. Nah sekarang ini juga mau dijual-jualin apa? Data-data orang di WhatsApp kan suujonnya begitu maksudnya. Nah jadi ini jatuhnya merambat, gengs, ke teori-teori konspirasi lainnya, gengs. Jadi kita udah masuk ke ranah konspirasi nih ya. Banyak yang mengatakan Facebook ini merekam semua percakapan para penggunanya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi yang akhirnya hingga saat ini ditiru atau diikuti oleh sosial media lainnya. Jadi maksudnya nggak sekedar aktivitas yang kita lakukan di Facebook aja ya, misalkan kayak nulis chat ataupun ngepost itu yang dikumpulkan sama pihak mereka. Tapi misalkan nih kalau kita lagi buka Facebook mau di laptop atau di handphone itu sama aja. Saat kita lagi ngomong nih atau lagi bicara sama orang lagi telepon-teleponan kayak atau ngapain, percakapan kita semua itu akan kerekam. Makanya nggak heran kalau tiba-tiba nih misalkan kalian habis ngomong-ngomong terus buka Facebook, kalian akan melihat di timeline-nya itu banyak banget berita-berita atau iklan-iklan yang berhubungan dengan hal-hal yang tadi kita omongin. Dan lagi-lagi itu semua untuk kepentingan bisnis mereka, untuk menargetkan iklan apa yang cocok buat kalian. Tapi hal itu juga mengenyampingkan yang namanya privasi pengguna. Dan to be honest, untuk teori ini gue lumayan percaya, gengs, karena memang beberapa kali gue mengalami hal itu sendiri yang menurut gue sangat nonsense banget. Namun gue mengalaminya di Instagram bukan di Facebook. But then kalau kamu nggak tahu, Instagram itu ternyata juga milik Facebook. Jadi sama halnya seperti WhatsApp. Kalau kalian buka Instagram, itu di awalnya pasti ada tulisan Instagram from Facebook. Dan cara kerja sistem mendeteksi suara di Facebook dan Instagram itu juga hampir sama dalam mengetahui interest dari penggunanya. Nah, gue pernah nih memang mengalami hal yang kayak tadi gue bilang. Jadi ceritanya gue lagi ngobrol nih sama ada deh fotografer buat endorsean gitu. Di sini kondisinya orang itu si fotografer tidak
memfollow Instagram gue karena ini juga baru kenal, baru ketemu emang buat kerjaan. Jadi maksudnya tidak ada hal yang berhubungan dong dari gue ke dia ataupun dia ke gue untuk hal-hal di sosial media yang bisa direkomendasikan gitu. Lain halnya kalau misalkan kita follow-followan mungkin interestnya sama. Jadi emang bisa ke detect system gitu maksudnya. Terus ceritanya lagi ngomongin nih tentang produk sebuah tas gitu punyanya klien yang gue kasih lihat nih di Instagram gue. Gue mau contohnya nih, fotonya nanti kayak gini ya, warnanya kayak gini ya, gayanya kayak gini ya, yang gitu-gitu. Tapi dari handphone gue dia cuma ngeliat doang. Dan berkali-kali memang kita nih ngomongin brand si tasnya itu. Ya karena kan emang lagi ngomongin itu buat kerjaan. Pas dia buka Instagramnya, itu isinya banyak banget iklan sama di rekomendasi feednya tentang si tas tadi yang exactly tipenya yang itu juga. Maksudnya tipe-tipe atau model tas yang dari brand itu kan maksudnya banyak ya. Tapi kenapa plek-plekan yang itu juga? Semacam nonsens banget. Padahal dia juga nggak pernah sama sekali nge-search mengenai tas itu. Kayak ya nggak mungkin banget deh dia kagak suka juga. Jadi gue nggak percaya kalau itu kebetulan atau ada hubungannya juga di mana gitu. Nah dari situ pun gue kayak baru oh ini toh mungkin yang diomongin orang yang kita kalau ngomong bisa kedeteksi sesuai percakapan kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak heran juga ya, karena itu pun sistemnya mungkin sesimpel kayak deteksi suara yang semacam Siri, Alexa, Bixby, yang gitu-gitulah sama juga kan. Cuman maksudnya di sini berarti memang sudah tidak ada privacy lagi, gengs. Sampai segitunya agak serem jadinya. Jadi untuk Facebook dan Instagram sendiri ini, teori konspirasi yang baik dipercaya sama orang-orang adalah selama aplikasi itu terbuka, sistemnya akan merekam semua percakapan kalian untuk menargetkan iklan apa yang cocok dan mungkin memang sedang dicari sama kamu tanpa peduli apa yang namanya privacy. Dari sini berarti kebayang nggak sih kalau WhatsApp sama Instagram itu kan punyanya Facebook. Nah kalau data-data dari ketiga sosial ini digabungin tuh berapa banyak data orang di seluruh dunia dari aplikasi-aplikasi tadi yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tadi juga tuh. Dan again sebenarnya banyak juga loh teori-teori konspirasi yang ternyata benar. Gue pernah membahas tuh mengenai hal-hal teori-teori konspirasi yang dipercaya awalnya tuh cuma ya konspirasi doang, ternyata ujung-ujungnya benar. Kalau kalian belum nonton bisa nonton yang ini. Tapi menurut kalian mengenai teori konspirasi sosial media WhatsApp, Facebook, dan Instagram ini benar nggak? Percaya atau nggak? Komen di bawah ya. Dan ngomong-ngomong tentang Instagram juga, pasti kalian familiar nih sama fitur IG Story yang dengan filter-filter tuh, yang pokoknya bisa membantu kita jadi cakep seketika walaupun baru bangun tidur gitu misalnya. Dan sebenarnya fitur dari IG Story ini itu sangat jelas terinspirasi atau bisa dibilang niru dari aplikasi Snapchat. Soalnya memang awal peluncuran aplikasi IG Story dengan filter ini, pihak Snapchat tuh kayak kebakaran jenggot dan marah banget karena mereka nih menganggap ide atau teknologi mereka tuh dicuri sama pihak Instagram, yang mana memang lama-kelamaan membuat Snapchat ini ditinggalkan sama para penggunanya karena beralih ke IG Story. Soalnya di Instagram kan memang lebih banyak fiturnya, sedangkan di Snapchat ya semacam itu aja. Namun ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan kalau awalnya Snapchat itu dibuat dan dibiayai oleh pemerintah Amerika untuk menyimpan database para penggunanya buat kepentingan FBI. Jadi Snapchat itu kan bisa dibilang fiturnya buat ngerekam video dan lebih ke filter-filter tadi kan, yang bisa nge-tracking nih muka kita yang benar-benar jadi kedeteksi gitu buat nanti digunakan kayak ada rambut virtual atau kuping anjing atau lidah kucing ya yang lucu-lucu gitulah. Lidah kucing mah kue ya. Nah pokoknya filter-filter itu kan kayak canggih banget, bisa mengikuti gerakan muka kita gitu kan. Dan fitur ini memang benar-benar awalnya punya itu Snapchat. Aplikasi-aplikasi lain belum ada tuh. Makanya saat itu terkesan kayak canggih banget. Orang-orang sampai akhirnya download, yang mana akhirnya ditiru sama aplikasi-aplikasi lain karena di Snapchat sukses, termasuk si IG Story tadi. So di Snapchat ini menurut teori konspirasinya itu mereka telah menyimpan jutaan scanning muka-muka dari para penggunanya itu untuk data-data FBI yang bertujuan misalkan kalau lu buron atau perlu dicari nih sama mereka akan dengan mudah dilacak dan diketahui keberadaan kalian di mana. Misalkan lu kabur ke Zimbabwe gitu, nanti pas di bandara kedetek tuh muka kalian karena datanya udah dipegang sama mereka kan. Nah percaya atau enggak nih mengenai teori konspirasi ini? Komen di bawah. So, overall itu mengenai pro dan kontra tentang kebijakan baru WhatsApp yang sepertinya mereka ini memaksa penggunanya sampai tanggal 8 Februari nanti untuk mau nggak mau memberikan privacy kamu. Karena privacy atau data-data personal kalian itulah yang bisa mereka jual untuk mendapatkan keuntungan. Soalnya kalian sadar nggak sih, di WhatsApp itu tidak ada iklan apapun yang muncul sampai saat ini ya. Lain halnya kayak Instagram ataupun Facebook, ya itu kan muncul di mana-mana. Kalau buka juga pasti ada iklannya gitu kan. Istilahnya ada space media yang bisa mereka jual. Sementara kalau WhatsApp, apa dong yang mereka jual kalau sampai sekarang nggak ada iklan? Apakah aplikasi yang sudah digunakan banyak banget sama orang di seluruh negara ini senantiasa akan gratis selamanya? Ingat loh, tidak ada yang gratis di dunia ini, kawan. Jadi teori konspirasi yang terakhir di sini adalah yang mengatakan kalau WhatsApp bukanlah menjual space atau media iklan, tapi menjual data-data pribadi dari kalian-kalian nih kepada pihak-pihak seperti penjelasan yang tadi. Ya namun hal ini baik lagi ya, sebuah konspirasi untuk seru-seruan aja, belum terbukti benar atau tidaknya. Dan kalian juga nggak harus benar-benar percaya atau jadinya parno terus buru-buru ngapus WhatsApp. Pokoknya semua keputusan ada di tangan kalian. Kira
Kira-kira kalian keberatan nggak kalau data-data kalian tuh bocor dan diperjualbelikan? Terus emangnya ada nggak sih aplikasi yang oke untuk pengganti WhatsApp? Mungkin Line, KakaoTalk, Telegram, atau Signal? Ada yang udah make? Komen di bawah aja ya. Aplikasi apa yang menurut kalian nih oke nih atau direkomendasikan? Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau support. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotanadivan. Sampai ketemu di News Testing selanjutnya. Dadah.